Pada halaman pertama, judulnya Tak Lelah Menggapai Cita. Sang mentari mulai mendapatkan sinarnya tersenyum dari balik awan yang tipis akan mengucapkan selamat pagi bagi semua insan yang ada di dalam alam yang indah dan molek ini. Semilir angin pagi menyebabkan udara terasa sangat sejuk. Subhanallah, betapa agungnya ciptaan yang kuasa, guman Raka dalam hatinya. Dengan langkah santai, Raka menyusuri pematangan sawah yang mulai mengeluarkan bulir-bulir emas dan pucuk-pucuknya. Ia tampak tak pernah bosan mengagumi kemolekan dan keindahan alam yang terhampar di sekelilingnya. Lembutnya sang bayi yang menusuk halus di pori-porinya, serta nyanyian selamat pagi burung-burung liar dan gemercik air parit yang mengalir tenang setiap saat selalu menghiasi pendengarnya. Kini Raka melalui jalan setapak yang senantiasa dilalui penduduk yang ingin turun ke desa. Tapi Raka hentikan langkahnya setelah melihat serombongan anak-anak yang berseragam merah putih. Mereka berjalan beriringan melalui pematangan sawah yang agak lebar yang berlawanan arah dengan jalan yang dilaluinya tadi. Ton, teriak Raka sambil melambaikan tangannya ke arah anak-anak yang mulai dekat dengannya. "Hei Raka, tunggu!" balas anak yang dipanggil namanya. Rombongan anak-anak itu mempercepat langkahnya menyusul Raka. Ternyata rombongan itu adalah teman Raka yang akan sama-sama berangkat ke sekolah. Judul 2, Walau Berbeda Tetap Satu. Matahari siang itu agak tegak di atas cakrawala langit siang merentang jernih, memancarkan sinarnya dengan paksa. Walaupun jaraknya sangat jauh dari bumi, kira-kira 140 meter dari permukaan bumi, tapi panasnya terasa membakar kulit. Murid-murid SD Permai banyak yang mengeluh matahari siang ini sangat terik, seperti mau membakar kulit kalau mereka. Lain halnya dengan Raka, Tono, Mian, dan Ani. Mereka sudah terbiasa dengan teriknya mentari dan dinginnya malam hari. Bagi mereka itulah keindahan alam dan pernik-pernik kehidupan. Keempat anak itu berlari-lari kecil di atas pematangan, seolah tak merasakan panasnya mentari. Desiran angin pegunungan dirasakan sejuk oleh manusia. Di ujung sawah mereka berpisah. Mereka menuju rumahnya masing-masing. Sebenarnya rumah mereka tak begitu berjauhan. Raka dan Mia mempercepat langkah mereka, sepertinya mereka tak sabar menyantap hidangan yang telah disiapkan orang tua mereka. Ketika sudah tiba di perkampungan, keduanya keheranan. Terlihat di sana suasana agak ramai. Orang tua Raka, Mian, dan tetangga lainnya berkumpul di rumah Pak Agus. Sepertinya ada orang baru di sana. "Kak, siapa mereka ya?" Mian kembali bertanya. "Mana aku tahu, mungkin keluarga Pak Agus atau orang yang tersesat barangkali." Raka menjawab sekenanya. "Sembarangan kamu, masa ada orang yang tersesat?" balas Mian tidak puas. "Sudahlah, nanti kita tanya pada orang tua kita masing-masing. Sekarang kita pulang dulu dan makan. Sudah ya, sampai nanti." Raka bergegas menuju rumahnya. Setelah mengganti pakaiannya, barulah ia menyantap hidangan yang telah disediakan ibunya. Ibunya berkata, "Kamu sudah pulang, bagaimana pelajaran tadi di sekolah?" tanya ibu Raka. "Setelah sejak tadi ibu dan tentang pelajaran hari ini, latihan saya bagus," jawab Raka. "Oh iya Bu, ada apa sih ramai-ramai di rumah Pak Agus? Ibu tadi juga dari sana kan?" Raka mulai memberondong pertanyaan pada ibunya. "Oh iya, itu kita
mereka akan mendapatkan warga baru. Mereka datang dari Bengkulu Selatan. Mereka masih saudara Pak Agus dan ingin menetap di kampung kita ini. Oh iya, mereka punya anak sebaya denganmu dan akan sekolah di tempatmu. Senang kan dapat teman baru? Mendengar penjelasan ibu itu, Raka sangat senang. Apalagi anak baru itu menurut ibunya juga kelas 5. Wah, asik juga dapat teman baru satu kelas lagi. Raka mulai membayangkan teman baru yang diceritakan ibu padanya. Siang ini Raka dan Mia berencana akan berkenalan dengan teman baru mereka. Keduanya menuju rumah Pak Agus yang kira-kiranya berjarak 3 rumah dari rumah Raka. Tak, siapa nama teman baru itu? Tiba-tiba Mian bertanya saat berjalan menuju rumah Raka. Oh iya, aku lupa bertanya pada ibu, jawab Raka. Nanti saja deh, kita tanya sendiri pada orangnya, ujar Mian. Keduanya tiba di rumah Pak Agus dan disambut oleh Pak Agus dan istrinya. Oh kalian, ayo masuk, ajaklah Pak Andi bersama dia. Belum ada teman tuh, Pak Agus menjelaskan. Raka dan Mian langsung mengajak Andi keluar, melihat-lihat keadaan sekitar mereka. Buku ini menceritakan tentang kita harus membantu orang tua terlebih dahulu dalam keadaan susah, meskipun kita terlambat masuk kelas, itu akan memberikan kita jalan, dan lebih baik kita jujur pada guru tersebut agar kita tidak dipikirkan yang positif. Dan kedua, jangan menilai seseorang dengan beragam daerah seperti Gorontalo dengan Jawa. Kita harus menghormati dan harus saling menghormati satu sama lain, suku ataupun perbedaan. Sinopsis dalam buku ini, semangat anak-anak pedesaan untuk menuntut ilmu, semangat tinggi, jarak yang jauh dan melewati hutan bukanlah halangan bagi mereka yang meraih masa depan. Alam adalah sahabat mereka yang setia. Teriknya mentari dan dinginnya udara pagi selalu menghiasi hari-hari mereka. Semangat itulah yang menghiasi tokoh-tokoh dalam cerita ini. Saat liburan, 1 bulan digunakan Raka, Andi, dan Mian untuk menyibak misteri yang selama ini menjadi buah bibir penduduk sekitar hutan larangan, hutan belantaran yang selalu merindingkan bulu roma. Saya membaca capang seru misteri di hutan.
Nara orang hutan yang bernaluri seperti manusia adalah salah satu misteri yang ada di dalam hutan larangan. Halo teman-teman, di sini saya membaca cerpen Seruling Misteri di Hutan Rimba. Pada sampul pertama buku ini dengan judul sinopsis dalam buku ini, semangat anak-anak pedesaan untuk menuntut ilmu setelah tinggi, jarak yang jauh dan melewati hutan bukanlah halangan bagi mereka untuk meraih masa depan. Alam adalah sahabat mereka yang setia, teriknya mentari dan dinginnya udara pagi selalu menghiasi hari-hari mereka. Semangat itulah yang menghiasi tokoh-tokoh dalam cerita ini. Saat liburan catur bulan digunakan Raka, Andi, dan Mian untuk menyibak misteri yang selama ini menjadi buah bibir penduduk sekitar hutan larangan. Hutan belantaran yang selalu merindingkan bulu roma bagi siapa saja yang mendengarnya. Ternyata semua itu adalah usaha seseorang untuk menakuti pemburu liar di hutan larangan. Persahabatan tak selamanya abadi, kebersamaan tak selamanya dapat dipertahankan. Lamanya waktu bersama ternyata masih lebih lama waktu berpisah. Itulah akhir persahabatan Raka, Andi, dan Mian dan Ani serta guru muda yang bertugas di desa itu. Berkat usaha mereka yang pantang menyerah membuat mereka bisa membantu penangkapan pemburu liar di hutan larangan. Penghuni hutan larangan, Ajay dan Nara orang hutan yang bernaluri seperti manusia adalah salah satu misteri yang ada di dalam hutan larangan. Halo teman-teman, di sini saya membaca cerpen Seruling Misteri di Hutan Rimba. Pada sampul pertama buku ini dengan judul sinopsis dalam buku ini, semangat anak-anak pedesaan untuk menuntut ilmu setelah tinggi, jarak yang jauh dan melewati hutan bukanlah halangan bagi mereka untuk meraih masa depan. Alam adalah sahabat mereka yang setia, teriknya mentari dan dinginnya udara pagi selalu menghiasi hari-hari mereka. Semangat itulah yang menghiasi tokoh-tokoh dalam cerita ini. Saat liburan catur bulan digunakan Raka, Andi, dan Mian untuk menyibak misteri yang selama ini menjadi buah bibir penduduk sekitar hutan larangan. Hutan belantaran yang selalu merindingkan bulu roma bagi siapa saja yang mendengarnya. Ternyata semua itu adalah usaha seseorang untuk menakuti pemburu liar di hutan larangan. Persahabatan tak selamanya abadi, kebersamaan tak selamanya dapat dipertahankan. Lamanya waktu bersama ternyata masih lebih lama waktu berpisah. Itulah akhir persahabatan Raka, Andi, dan Mian dan Ani serta guru muda yang bertugas di desa itu. Berkat usaha mereka yang pantang menyerah membuat mereka bisa membantu penangkapan pemburu liar di hutan larangan. Penghuni hutan larangan, Ajay dan Nara orang hutan yang bernaluri seperti manusia adalah salah satu misteri yang ada di dalam hutan larangan.